Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSU, ketemu lagi dengan saya Dr. Anin. Hari ini gimana kabarnya semua? Saya mau mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga tetap fit agar bisa menjalankan aktivitas dan puasanya dengan lancar. Nah, hari ini kita mau bahas salah satu isu yang hangat di Indonesia bahkan di dunia, yang masih menjadi persoalan besar. Sudah hadir bersama kita Dr. Iin Rahmani, spesialis paru. Selamat datang, Dokter. Selamat siang, Dokter Ani. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, apa kabar, Dokter? Baik? Alhamdulillah baik. Lancar puasanya, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman pada puasa enggak? Oh, astagfirullahaladzim. Nah, Dok, kita hari ini mau bahas sesuatu yang masih ya problem besar gitu ya di Indonesia bahkan di dunia. Kebetulan kalau tidak salah Maret ini merupakan hari tuberkulosis sedunia ya, Dok ya. Betul, tanggal betul. 24 Maret ya, Dok ya. Betul, iya. Nah, ini kita membahas, Dok, kenapa sih ini masih masalah besar di Indonesia bahkan di dunia? Kenapa penting, Dok, untuk dibahas? Baik ya. Jadi tuberkulosis ini suatu penyakit yang bukan baru ya, sebenarnya sudah lama sekali gitu ya. Dan masih menjadi masalah atau PR bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Nah, terutama di Indonesia ini ya, kita negara endemis TB. Jadi dari berdasarkan laporan WHO nih, Indonesia sampai saat ini masih menjadi urutan kedua. Kedua ya, Dok. Iya, Setelah negara India. dengan betul setelah India, negara dengan kasus TBC terbanyak seperti itu. Jadi makanya ini menjadi perhatian khusus ya untuk oleh pemerintah juga gitu, bahwa ini jadi program prioritas ya, program prioritas. penanggulangan TBC gitu. Seperti itu. Jadi Dr. Ani. fokus pemerintahnya juga di Betul, TBC betul. ini ya, Makanya kan Dok. masuk ke dalam suatu diakreditasi juga program harus ada poli TB kan. Poli TB, betul. Dok, Sekarang seperti itu. sampai ke puskesmas juga sekarang Betul, ada ya, Dok. betul. Bahkan juga sudah meluas gitu TB dengan penyakit-penyakit komorbid lainnya seperti TB HIV dan TB DM, TB dengan diabetes mellitus juga saat ini jadi program atau target khusus dari pemerintah, perhatian khusus dari pemerintah. Jadi seperti lebih itu. spesifik lagi ya, Dok, sekarang TB dengan komorbid ya, Dok. Betul. Yang saat ini masih menjadi program utama masih dengan TB pada DM dan TB dengan HIV. Karena menurut ini ya, Dok, menurut datanya di dunia tuh hampir 10 juta ya, Dok, untuk kasus TB ini. Betul. Dan tingkat kematiannya pun juga tinggi ya, Dok, lebih dari 1 juta, betul. 1,4 1,5 juta ya, Dok. Betul sekali, Dr. Anin. Iya, seperti itu. Kemudian untuk targetnya sendiri tuh ada ya, Dok, dari pemerintah dari tahun 2030 harus ada penurunan angka. Iya, jadi kita berharap di tahun 2030 sudah kita tercapai eliminasi TB ya, gitu. Artinya dengan kasus zero TB kalau bisa. Zero TB. Betul, iya. Ini sebenarnya PR-nya goalsnya ini banget ya, Dok. Angannya jauh tapi Iya, sangat diharapkan zero betul. TB. Jadi memang cukup tantangan ya. Tantangan, gitu. betul, Tantangan Dok. karena sampai sekarang di tahun 2025, masih terutama masyarakat sih ya yang yang masih mungkin belum banyak. Mungkin TBC tahu tapi mereka belum tahu seperti apa itu penyakitnya. Nah, sebenarnya udah awam ya, Dok. Maksudnya orang tahu TBC, flek paru sebenarnya udah tahu, tapi mungkin secara teoritis gitu ya tahu, tapi pada prakteknya sebenarnya masih ya banyak gitu di antara masih kita. belum tahu secara luas seperti apa itu penyakit TBC, kemudian bagaimana penularannya, seperti apa pengobatannya, seperti itu. Sebenarnya seberbahaya itu ya, Dok. Waktu itu juga waktu masih zaman COVID, dokter spesialis paru juga mengingatkan ini memang COVID berbahaya, tapi jangan lupa kita di balik COVID juga ada TBC, angka kedua kematian saat COVID masih tinggi-tingginya tuh kok TB juga tetap ini ya, Dok, concern pemerintah. Waktu saat COVID sempat sempat terlupakan TB ya. Jadi sempat seperti kegiatan-kegiatan deteksi TB itu sempat terhenti ya, karena ya fokus pemerintah dan masyarakat luas masih di COVID gitu. Karena kita nggak bisa contohnya screening aktif gitu. Betul, ya, karena Dok. saat itu kan berlaku PP apa? Apa social distancing gitu ya, betul, Dok. yang tidak boleh keluar Iya. masyarakat luasnya. PPKM. PPKM. Ya. Sampai lupa. Iya, PPKM, Dok. Jadi sempat istilahnya terhenti ya, Dok, di tahun 2000 sekitar 2022 2020 2021 sampai 2022 ya, sempat
agak stagnan ya. Makanya sekarang baru mulai lagi nih ya dok, dari tahun 2024 sampai 2025 menggalakkan secara global maupun Indonesia untuk menurunkan angka TB ya dok. Untuk temanya tahun ini apa nih dok? Saya kemarin sempat baca tuh giatkan gerakan Indonesia akhiri tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata, betul ya dok. Jadi ya itu karena memang masih permasalahannya masih besar, jadi pemerintah nih sangat menggalakkan untuk secara sadar agar masyarakat pun ikut turut serta gitu ya dok. Betul, ya. karena kalau kita bicara TBC kalau masyarakat secara umum TBC lebih dikenalnya itu TBC. Itu tuh bukan cuman hanya penyakit individual kalau kita bicara tentang TBC ini. Tapi ini bicara tentang komunitas kalau kita bicara komunitas TBC ya. Karena dok. tadi potensi untuk penularannya ya yang sangat besar. Sangat besar. Jadi kita nggak cuma fokus di pasiennya saja, tapi lingkungannya seperti apa gitu ya. Pencegahannya harus bagaimana, terutama pencegahan penularan seperti itu. Jadi holistik ya dok ya, nggak hanya datang berobat obati nggak bisa ya dok. Jadi memang harus secara komunitas ini kita benahi gitu ya dok. Gitu. Oke, kita masuk ke sesi ya dok untuk kita kulik secara detail. Oke, baik. Kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok, apakah penyakit TBC adalah penyakit keturunan? Nah, ini yang paling sering ya saya temukan gitu di praktek klinik sehari-hari ketika seseorang saya sampaikan, oh ini ibu bapak sakitnya adalah TBC gitu. Mereka tuh langsung bilang, loh kok bisa ya dok? Padahal kan saya nggak ada keturunan gitu, orang tua saya nggak ada TBC gitu, saudara-saudara saya nggak TBC, nah seperti itu. Nah, jadi penyakit TBC itu sebetulnya bukan penyakit keturunan ya. Bukan ya dok, berarti mitos ya dok. Itu adalah mitos. Jadi ini merupakan penyakit infeksi. Yang disebabkan oleh suatu kuman ya, kuman yang bernama, nama kumannya cakep nih, Mycobacterium tuberculosis. Nama kumannya cakep, tapi penyakitnya nggak cakep ya dok. Penyakitnya sangat tidak cakep, sangat tidak cantik sekali gitu. Jadi penyakit infeksi yang ditularkan oleh orang yang sakit TBC yang mengeluarkan kuman yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Jadi setiap orang bisa ada potensi untuk terkena penyakit TBC. Dia bukan penyakit keturunan. Jadi siapapun, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua juga bisa ada potensi untuk terkena infeksi TBC. Semua betul. Berarti semua usia, semua rentang usia bisa tertular ya dok? Bisa. Mulai dari bayi istilahnya gitu ya, sampai orang tua bisa. Gitu, walaupun memang ada nanti beberapa kelompok yang beresiko tinggi. Jadi ada istilah nanti kelompok beresiko tinggi seperti itu. Beresiko tinggi itu berarti usia lansia biasanya ya? Biasanya yang beresiko tinggi itu anak-anak di bawah usia 5 tahun, kemudian lansia, di atas 60 tahun atau dengan penyakit-penyakit komorbid. Penyakit komorbid yang terutama mengganggu sistem imunitas tubuh ya. Seperti misalnya pada pasien diabetes mellitus kan tadi saya sempat sampaikan di awal. Kemudian pada pasien dengan HIV. Ya seperti itu, atau pasien dengan penyakit-penyakit gagal ginjal kronik, atau orang-orang dengan yang sudah pernah menjalankan transplantasi ginjal atau yang menjalankan kemoterapi kan pada pasien-pasien turun ya dok. Kanker atau keganasan. Nah itu termasuk salah satu kelompok resiko tinggi. Jadi sebenarnya semua orang harus waspada gitu ya dok terhadap TBC ini, tapi terutama ya tadi yang kelompok resiko tinggi terutama harus lebih waspada ya dok. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau dibilang keluarga saya nggak ada yang TBC dok gitu ya, kok saya bisa kena TBC gitu? Mungkin jawabannya ya bukan keturunan, tapi pasti ditularkan gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin ya pertanyaannya penularannya dari mana ini gitu ya dok? Berarti merasa di rumahnya, di orang rumahnya tidak ada yang flek paru atau TBC gitu, tapi kok saya kena, berarti harus dicari ya dok, ini sumber penularannya dari mana seperti gitu. itu. Jadi ketika sudah terdiagnosis TBC, memang langkah selanjutnya itu adalah tadi kalau di program TBC kan ada namanya investigasi kontak. Ya. Jadi yang kontak erat dengan penderita TBC terutama yang serumah ya, ini harus
screening juga, dicari tahu apakah sudah tertular atau mungkin jangan-jangan ada yang menjadi sumber penularannya gitu kan. Itu dok ya. Karena bisa saja penyakit TBC itu pada tahap awal kan belum bergejala yang bergejala klasik ya gitu. Jadi seperti itu ada namanya program investigasi kontak. Pada kasus atau orang yang terdiagnosis TBC. Jadi memang program pemerintah 2 itu ya dok, untuk menjaring istilahnya pasien-pasien dengan TB atau di masyarakat, yaitu screening dan juga investigasi kontak ya dok. Gitu. Jadi memang harus dicari ya dok. Kita memang biasanya kasih edukasi ke pasien-pasien untuk menuntaskan semua ya dok. Takutnya yang satu kita obatin, yang lain tidak di screening, ternyata sumber penularannya ada tapi nggak ketemu gitu. Nanti menularkan lagi yang lain. Dan juga masih menjadi PR ya, karena di masyarakat sendiri pun ketika disampaikan ini mau dicari investigasi kontak tadi ya, dilakukan screening terhadap anggota keluarga lain tuh banyak juga yang masih enggan gitu yang tidak mau atau tidak mau memeriksakan atau tidak mau diperiksa gitu. Jadi saya kan nggak sakit gitu, saya nggak ada merasa gejala. Sehat ya dok. Betul, merasa sehat, jadi nggak perlu gitu kan. Iya, mereka kadang nggak mau untuk dilakukan screening seperti itu. Gitu. Jadi tetap harus screening semuanya yang satu rumah atau bahkan yang kontak erat, mungkin tetangga kanan kirinya juga bisa. Pokoknya yang kontak erat lah ya. Seperti itu yang dilakukan screening. Kalau screening dok, misalnya ini kita ada keluarga yang terkena TB. Nah itu untuk screeningnya tuh kita pelaporannya bagaimana dok? Apakah tinggal datang aja ke puskesmas minta untuk di screening dahak atau bagaimana dok? Iya. Jadi biasanya kalau misalnya sudah terdiagnosis TB itu kan nanti si pasien tadi masuk ke dalam pelaporan sistem informasi TB ya, SITB, yang itu merupakan sistem informasi yang berlaku nasional untuk pasien-pasien TB. Jadi itu masuk data ke situ, nanti biasanya memang untuk investigasi kontak akan dilakukan oleh Vaskes tingkat pertama. Balik lagi ke FKTP-nya dong. FKTP-nya yang bertugas untuk secara aktif itu menghubungi si pasien kemudian untuk melakukan investigasi kontak gitu. Biasanya kalau memang untuk yang contoh saya di rumah sakit ya, di rumah sakit sendiri tidak secara aktif, paling kami hanya mengedukasi nih bahwa ini nanti Bapak Ibu gitu untuk lakukan screening ya pada anggota keluarganya atau yang ada kontak erat seperti itu. Berarti untuk screeningnya balik ke FKTP pertama yang secara aktif untuk mengadakan screening dan menghubungi pasien itu memang di FKTP-nya. FKTP-nya. Jadi memang harusnya sejatinya dari FKTP-nya langsung yang mendatangi ya, approach maksudnya untuk dilakukan screening. Tapi kalau misalkan memang belum, ya mungkin para keluarganya yang datang langsung gitu ya dok. Ya ada berapa sih yang saya temukan keluarga juga ada aktif gitu, mereka takut gitu dok saya harus gimana nih gitu kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang terkena seperti itu. Ada seperti itu juga. Ada, gitu. Iya dok. Tapi banyak juga yang masih enggan ya. Iya. Ketika disampaikan harus melakukan screening, nggak mau gitu. Karena merasa tadi ya dok, nggak ada gejala sehat gitu. Buat apa gitu. Iya, seperti itu. Padahal ya itu fungsinya. Jadi untuk menuntaskan semuanya harus di screening ini penularannya dari mana gitu. Oke, lanjut ke tepuk tangan. Boleh tepuk tangan dulu biar ramai. Ayo kita lanjut ke sesi kedua, pertanyaan kedua, mitos atau fakta nih dok. TBC bisa menyerang organ lain selain paru-paru. Nah ini mungkin masyarakat yang banyak belum tahu ya dok, gitu, karena biasanya ya udah TBC ya flek paru gitu. Sebenarnya dia bisa menyerang, bakteri ini bisa menyerang organ lain nggak sih dok? Baik, jadi TBC itu tidak hanya menyerang organ paru, betul sekali ya. Jadi memang mungkin pintu masuknya kita bilang port entry, pintu masuk dari si kumannya memang lewat pernafasan. Pernafasan ke organ paru, tapi itu nanti dalam perjalanannya si kumannya bisa menyebar ke atau menyerang organ lain. Nah ini yang mungkin belum banyak masyarakat tahu gitu ya. Apa saja tuh organ yang bisa terkena ya selain paru? Banyak gitu ya. Dari mulai kelenjar. Ya, terus ini yang paling sering ya dok menyertai TB ya dok. Paling sering yang mungkin masyarakat banyak tahu juga kelenjar di leher ya. Walaupun bisa juga di tempat lain gitu ya. Iya dok. Terus ke tulang gitu ya. Terus ke otot. Bukan otot, otak atau selaput otak. Kemudian ke kulit ya, ke permukaan gitu ya. Terus ke organ reproduksi lain juga bisa. Misalnya kalau pada pria testis ya,
Tuh, pada tahu wanita nggak itu? bisa. Kaget. Hati-hati para pria. Aduh. Takut. Coba kameranya ngadep sana. Kalau pada wanita juga ada ya, Iya Dok? bisa ke ovarium, Ovarium. bisa ya. Terus apa namanya ke payudara. Payudara. Payudara bisa. Jadi banyak bisa Berarti dari diserang head to organnya. toe bisa diserang juga ya, Bisa, Dok? bisa. Cuma paling sering memang TB Cuma memang paru. seberapa luas atau jauhnya seberapa luas dan jauhnya yang terkena biasanya memang ditentukan oleh sistem imun seseorang ya. Makin lemah sistem imun seseorang, makin mudah si kuman TBC tadi untuk menyebar lebih jauh. Berjalan-jalan ya, Dok? Selain dari paru, iya. Dia bisa. Seperti itu. Yang paling banyak kita temuin ini ya, Dok. Mungkin kalau misalkan yang udah parahnya atau dia putus obat atau segala macam tuh paling sering menyerang ke otak ya, Dok? Ya, jadi sebetulnya nggak ada yang spesifik sih kemana. Cuma memang kalau pasien tersebut atau orang tersebut sistem imunnya rendah, ya dia biasanya selain paru juga ya iya betul bisa ke sistem saraf pusat ya, otak atau selaput otak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk TB yang lain, Dok, kayak tadi TB tulang, TB payudara, TB ovarium ataupun TB testis ya tadi, Dok. Itu sebenarnya separah TB paru atau TB otak gitu nggak, Dok? Maksudnya untuk mengancam nyawa atau enggak, Dok? Gitu. Baik ya. Jadi TBC itu kan gini, istilahnya parah enggaknya tuh enggak juga ditentukan dari jauh enggaknya sih gitu ya. Jadi tapi sampai seberapa luas mungkin kerusakan ditimbulkan Iya, ya. Dok. Gitu ya. Kalau misalnya pada contoh kita katakan TB di sistem saraf pusat ya, di otak atau selaput otak. Kalau misalnya memang kerusakannya luas dan juga mungkin tidak lekas segera diterapi, yaitu nanti ya efek bisa timbul gejala sisa seperti mungkin kecacatan gitu ya, seperti itu, atau ya bisa sampai kematian gitu. Kalau misalnya di otak dia tidak ditanganin terus luas, bisa timbul tekanan tinggi di kepala ya. Berarti dimanapun organnya tergantung kerusakannya seluas apa dan juga cepat atau enggaknya, cepat atau tidaknya penanganannya gitu seperti ya, itu. Dok. Atau mungkin di tulang belakang ya, tulang belakang itu juga. Itu cukup banyak juga ya, Dok? Iya, kalau misalnya tidak segera diatasi bisa tadi mungkin timbul lumpuh, ya kecacatan tadi lumpuh. Tergantung kerusakannya tadi ya, Dok, separah apa yang ditimbulkan. Tapi kalau misalnya lekas diobati kemudian dilakukan penanganan ya, yang tadi mungkin ada sedikit gangguan gitu, misalkan tadinya lumpuh pasiennya tuh jadi bisa normal kembali, bisa ada seperti itu. Berarti harus cepat dideteksi dan ditangani ya, Dok, dan juga cepat diobati. Dan kepatuhannya juga ya, Dok, kayak kepatuhan pengobatannya. Untuk pengobatannya beda ya, Dok? Berapa lama untuk meminum si obat TB-nya ini? Jadi kalau untuk si obat TBC sendiri sama sih, mau itu menyerang paru, mau menyerang kelenjar, mau menyerang sistem saraf pusat, sama ya obat-obatannya. Kan kita seperti ketahui ada 4 jenis obat aktif, ada yang namanya rifampicin, kemudian isoniazid, ethambutol, dan pirazinamid ya, seperti itu. Itu sama mau menyerang apapun. Nah yang membedakan mungkin nanti di durasi pengobatannya. Durasinya ya, Dok. Gitu. Jadi sampai saat ini masih pengobatannya durasinya antara 6 bulan, mungkin yang itu hanya TB paru yang ringan menyerang paru gitu ya. Tapi kalau misalnya menyerang kelenjar atau mungkin tulang itu bisa lebih lama durasinya. Lebih dari 6 bulan ya, Dok. Dan itu harus tuntas ya, Dok. Dan juga nanti setelah pengobatan selesai atau di tengah-tengah juga ada pemeriksaan, ada evaluasinya pengobatan ada pastinya gitu. Nah nanti itu juga jadi pesan juga ya, Dok, kadang udah selesai pengobatan nih merasa sudah sembuh atau udah enakan gak diminum lagi obatnya, atau sudah selesai pengobatan tapi tidak evaluasi lagi gitu ya, Dok. Itu juga jadi catatan juga ya, Dok. Gitu. Mungkin nanti dari pertanyaan selanjutnya kita next dulu ya, Dok ya. Ya, betul. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta sih, Dok, penyakit TBC ini mudah dan cepat menular? Ya, betul ya. Jadi penyakit TBC ini tadi seperti sudah saya sampaikan, penularannya terjadi melalui udara ya. Jadi droplet istilahnya ya. Jadi ketika ada pasien TBC, dia mengeluarkan droplet baik melalui bicara, bersin atau batuk. Nah, nanti
droplet yang mengandung kuman TBC-nya tadi kan akan berada di udara. Mana-mana ya dok? Betul. Nah jadi memang relatif mudah menular. Mudah menular. Ya karena tadi melalui udara. Melalui udara ya. Namanya kita hidup kan menghirup udara, satu ruangan juga udaranya bareng. Udah gitu nggak mungkin kita nggak berkomunikasi ya dok Iya, ya, pasti gitu, ngobrol satu sama betul lain. sekali ya. Gitu. Jadi betul sekali ini mudah menular. Makanya kenapa tadi saya sampaikan di awal kalau kita bicara penyakit TBC itu kita bicara komunitas. Nah, jadi bukan individual Bukan orang yang sakit itu individual. sendiri, tapi komunitas atau lingkungan sekitarnya kan tadi berkaitan dengan penularan kuman TBC yang melalui udara dan mudah sekali untuk menularkan ke lingkungan Lingkungan sekitarnya. sekitarnya agak beda nih ya, maksudnya kan kita diabetes, hipertensi ya udah itu untuk dirinya sendiri gitu ya Kan dok metabolik ya. ya. Metabolik. Nah ini memang harus perhatian khusus lebih gitu ya dok Betul, untuk si TBC ini. Nah ini kan yang mungkin masyarakat juga awam belum tahu, ada juga yang masih nggak peduli nih Tahu tapi nggak peduli ya dok. tentang penularan ini. Jadi ketika mungkin sudah disampaikan bahwa ini ketika diagnosis TBC, kemudian dia baru mau menjalankan pengobatan, jadi harus mencegah penularan dengan memakai masker gitu kan. Nah itu banyak yang juga tahu tapi nggak peduli gitu loh Bang. Terkadang ya udah sudah diberitahu tetap nggak mau pakai masker gitu ya, jadi dia cuek aja gitu, tetap bekerja di lingkungan Yang ramai gitu ya, ramai, ketemu orang juga nggak pakai masker. Nah itu dia yang ini menjadi PR gitu ya, bahwa kesadaran penderita sendiri atau masyarakat masih kurang gitu untuk tadi mencegah penularan. Tapi sebenarnya kita ya maksudnya kalau misalkan sudah terdiagnosis TBC nih dok, sebenarnya aktivitas sehari-hari nggak apa-apa ya dok, nggak masalah. Nggak masalah, betul nggak masalah. Tapi memang tadi kita harus concernnya ke penularannya tadi. Ketika dia memang harus beraktivitas, yang terutama di tempat ramai atau ya ada orang lain di lingkungan dia, ya harus pakai masker yang baik dan benar seperti itu. Yang menutup hidung sampai dengan ini ya dok, dagu gitu. Itu. Jadi ya tadi karena balik lagi penularannya kan droplets, jadi ya pencegahan penularannya ya bukan berarti nggak usah aktivitas sama sekali, diam doang di rumah gitu ya dok. Boleh keluar tapi ya itu menggunakan masker agar nanti saat berbicara, saat bersin atau saat batuk tidak dropletnya nggak kemana-mana gitu ya Betul, dok. iya, betul. Ayo semangat dong, puasa ini masa nggak semangat? Teriak-teriak lagi kedengaran. Ini jam kritis Jam ya. kritis. Tahu nih udah kepikiran aja nanti buka mau pakai apa, nanti buka mau pakai apa. Jangan-jangan dari tadi diam gitu dok, nanti buka mau pakai apa ya. Nitip dong nanti. Gitu. Asal jangan buka pakai rokok ya. Nah tuh, dokter paru loh yang ngomong. Biasanya Siap-siap. dia bukanya pakai emosi dok biasanya. Oh enggak ya. Ya udah oke. Next. Mitos atau fakta dok, jika putus obat maka akan ngulang dari awal lagi. Ya ini dia ya, pengobatan TBC ya. Seperti yang kita ketahui bahwa 6 bulan ya tadi minimal untuk pengobatan TBC ya. Pada beberapa kasus ya itu tantangan juga untuk pasiennya bosan. Bosan, iya dok minum gitu. obat Jadi setiap memang hari. ada aja gitu 1-2 kasus yang tadi putus berobat itu. Padahal sudah kita lakukan edukasi, ini tidak boleh putus, harus sampai tuntas gitu. Nah tentu saja ada konsekuensinya ketika seorang penderita TBC tidak menyelesaikan sampai tuntas ya. Ya salah satunya tadi mengulang pengobatan dari awal. Dari awal. Jadi memang harus mengulang ya dok kalau Tapi putus. sebetulnya ada hal lain yang menjadi concern kita yang jauh lebih berbahaya dibandingkan sekedar mengulang pengobatan tadi. Apa gitu itu, ya. dok? Tadi ada kemungkinan resiko terjadinya kebal obat. Kebal obat. Nah ini juga ya dok. Selain repot pasiennya pusing, dokternya juga pusing ya dok sebenarnya. Iya, jadi kalau cuma sekedar ngulang oke lah gitu ya, walaupun ya tetap aja itu juga merugikan ya gitu. Dan mungkin juga pasien juga jadi capek kan, jadi 2 kali Pengobatan mulai lagi gitu. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah tadi kasus TBC kebal obat. Jadi pasiennya kumannya menjadi resisten, menjadi kebal, dia bermutasi. Ya seperti itu yang kita takutkan ya. Jadi nggak bisa ketika putus berobat. Nggak bisa pakai obat yang 4 macam obat yang pertama tadi. Betul, ya dok jadinya. Jadi tidak bisa lagi menggunakan ketika sudah terjadi resistensi atau kekebalan obat pada kuman TBC tadi, pengobatannya tidak bisa menggunakan obat yang standar, yang mungkin bisa kita dapatkan di puskesmas atau di rumah sakit biasa gitu ya, klinik gitu ya dok. Betul, klinik yang bekerja sama dengan dinas mungkin ya.
itu nggak bisa lagi, dia harus menjalankan pengobatan khusus yang jauh lebih sulit, lebih mahal juga biayanya. Tidak semua vaskes menyediakan pengobatan tersebut gitu ya. Lebih banyak reaksi obatnya gitu, lebih berat. Nah, Karena itu bisa dibilang berarti lebih keras ya dok ya obatnya, lebih keras nggak dok? bukan keras, kalau istilahnya kan kayak obat ini bahaya banget. Iya, soalnya orang awam kan ngomong ini khawatirnya gitu. Bukan, tapi memang lebih banyak reaksi sampingnya. Kemungkinan untuk reaksi samping itu lebih banyak gitu ya. Itu yang harus kita hindarkan. Jadi, karena kita tahu bahwa kalau misalnya diobatin dengan betul, dengan benar, teratur minum obatnya, tepat waktu minum obatnya, dan sampai dinyatakan sembuh, kan sebenarnya sangat simpel, TBC bisa sembuh gitu. Satu kali aja gitu, satu kali jalan minum obatnya. Gak ada lagi PR di kemudian hari gara-gara nggak mau minum obat sampai tuntas. Berarti ya pesannya itu ya dok, selain kalau misalkan putus biar nggak ngulang lagi dari awal, misal udah 3 bulan minum obat lah, ngulang lagi dari bulan pertama gitu, udah capek fisik, Belum capek resiko mental, tadi kebal obatnya kan. kemudian yang itu tadi takutnya resiko dari kebal obatnya. Dan jangan lupa ketika kasusnya sudah kebal obat, bisa jadi kemungkinan pengobatannya jauh lebih lama, lebih panjang. Lebih lama. Tadi ya dok yang dilakukan evaluasi ternyata masih ada gitu ya dok kumannya. Bukan, jadi kalau misalnya terjadi kebal obat nih, durasi pengobatannya ininya dok dari durasi awal. pengobatannya jadi kan kalau pengobatan biasa mungkin bisa 6 bulan gitu selesai. Kalau dengan kebal obat durasinya berbeda ya dok. Durasinya berbeda. Kalau misalnya memang tidak ada masalah, bisa 6 bulan juga ya. Jadi memang semakin kesini kan pengobatan TBC semakin berkembang ya. Saat ini bisa TBC kebal obat juga ada kemungkinan bisa 6 bulan juga. Tapi ketika ada masalah-masalah lain bisa sampai mungkin 18 bulan atau hampir 2 tahun pengobatannya. Jadi jauh lebih lama ya dok. Jauh lebih lama untuk pengobatan. Dari risiko juga bisa lebih lama lagi pengobatannya. Ya mungkin kalau ngejalaninnya pasti berat ya dok ya. Cuma kalau misalkan kita pikirkan kemungkinan ke belakangnya, efek jangka panjangnya aja. Kalau panjangnya tidak selesai atau tuntas ya itu tadi. Jadi lebih lama lagi malah rugi untuk pasien juga gitu. Ruginya jadi lebih banyak gitu. Wah. Tapi salah satu faktor yang bikin putus obat salah satunya adalah putus pacar juga bisa. Jadi nggak semangat ya dok. Nggak semangat gitu. Gue buat apa berobat nih gitu. Tadinya ada yang ngedukung ya dok. Tadinya justru janjian PMO-nya ya dok. Nah, jadi itu dok, ada yang namanya PMO ya dok. Ada, iya betul. Makanya sebaiknya PMO jangan pacar ya. Ya kalau jadi kalau putus gimana? 6 bulan belum 6 bulan selesai pengobatan udah putus dulu. Iya, jadi PMO tugas minum obat betul sekali. Jadi karena berhubung tadi kan pengobatannya juga lama, terus harus teratur, terutama jam minum juga harus benar-benar tepat waktu. Makanya dibutuhkan PMO, pengawas minum obat. Untuk apa ya tadi? Untuk membantu memberikan support atau semangat untuk pasiennya. Kemudian juga untuk mengingatkan pasiennya minum obat, jadwalnya. Betul, dan juga untuk mendorong untuk ketika pasien sudah mulai bosan nih. Nah, ada nih yang mendorong ayo minum lagi, tinggal dikit lagi gitu. Itu pentingnya PMO. Makanya biasanya memang PMO tuh ya pasangan tuh suami istri aja ya. Suami istri. Atau kalau belum ini keluarga ya dok. Pacar juga boleh sih, tapi ya pastikan pacarnya setia. Atau keluarga atau nakes juga bisa. Nakes kayak ini ya dok, mungkin tetangganya ada yang kader ya biasanya kader gitu. Kalau di tingkat pertama ada namanya kader. Kader iya betul penting dok. Sekali untuk sebagai PMO. Iya ada ya dok ya kader TB ya. Ada program kan memang puskesmas ada programnya masing-masing di setiap wilayahnya gitu. Jadi memang ada kader khusus untuk program TB ini sebenarnya. Gitu. Untuk jam minumnya sendiri dok sebaiknya itu diminum kapan dok? Nah memang obat TBC itu kan sekarang kita kenal istilahnya kombinasi dosis tetap ya. KDT ya dok. Jadi dari 4 obat aktif yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ada rifampicin, ada isoniazid, pirazinamid, dan etambutol itu sekarang sudah berbentuk di satu tablet obat. Satu tablet, jadi nggak usah makan 4 ya. Ada 4 obat aktif. Ini nanti lebih memudahkan pasien kan, jadi nggak banyak obat yang harus diminum. Iya, kadang kan enak ya dok. Nanti ditentukan dosisnya aja. Jadi apakah nanti minumnya 2 tablet, 3 tablet atau 4 atau 5 tablet seperti itu ya. Dan minumnya itu cukup sehari 1 kali obat TBC itu. 1 kali. Betul, 1 kali.
Dan biasanya kalau kita obatnya berbentuk kombinasi dosis tetap itu harus tidak dibarengi dengan makan ya, jadi harus perut kosong. Perut kosong. Jadi sebelum makan ya dok. Sebelum makan perut kosong, nanti setelah minum obat TBC tetap ada jeda waktu minimal 1 jam, baru nanti dia boleh makan, karena menunggu obatnya diserap dulu, baru diisi sama makanan ya dok. Dan itu harus sebaiknya disarankan tepat waktu dan di setiap harinya ya itu sama ya dok iya, jamnya. jadi itu tepat waktu. Jadi mungkin bisa diambil tiap jam 6 pagi atau jam 5 subuh gitu ya. Karena kenapa lebih prefer di pagi? Karena kan tadi ya perut kosong ya. Perut kosong. Kan pagi belum ada aktivitas apa-apa, habis tidur ya dok. Belum makan apa gitu. Jadi lebih mudah. Jadi disarankan pagi hari dan jamnya sama setiap harinya ya dok. Betul. Mungkin biar nggak lupa juga ya dok. Iya, itu ini jam 6 nih waktunya. Lupa minum obat gitu. Jadi teman-teman ya kalau ada yang terdiagnosis ya itu sebaiknya selain ada yang mau ditawarin takut dok. Oke deh gitu. Jadi penting banget ya dok ini untuk disiplin untuk minum obatnya. Disiplin gitu. minum obat harus. Selanjutnya dok, mitos atau fakta berbadan kurus atau berat badan tidak naik merupakan ciri-ciri terkena TBC. Apakah ini salah satu gejala klasiknya juga dok atau bagaimana? Betul dok? Ya, ini betul salah satu gejala klasik ya, gejala klasik dari TBC itu biasanya memang berat badan turun. Jadi ada penurunan berat badan ya gitu, atau mungkin kalau pada anak-anak ya indikatornya berat badan tidak naik gitu ya. Tapi ini kan gejala klasik, jadi nggak mesti juga misalkan gini, ada orang terdiagnosis TBC, nah ini yang sering kita temukan juga. Iya dok. Pasiennya kemudian bilang, loh dok, masa sih saya kan masih bumbu ini saya sehat gitu ya, oh nggak ada turun gitu, nggak mesti juga seperti itu. Tapi memang betul sekali ini salah satu gejala klasik. Nah cuman tidak mesti juga harus ada gitu, karena kalau kita bicara gejala kan tergantung dari luasnya infeksi yang terkena gitu. Kalau memang infeksinya sudah luas atau berat, pasti gejalanya juga akan lebih terlihat, lebih terlihat, makanya lebih klasik lah lebih gitu. Contohnya selain berat badan turun kan ada batuk darah gitu ya, terus nafsu makan menurun, malaise lemas gitu lemas, ada demam yang hilang timbul gitu ya, walaupun mungkin demamnya tidak tinggi, biasanya sumung-sumung gitu hilang timbul gitu ya. Atau misalnya apalagi ya gejala klasik itu batuk lebih dari 2 minggu gitu ya. Nah, itu kan gejala-gejala klasik. Nah itu memang biasanya timbul ketika memang infeksinya sudah pada tahap tertentu yang luas. Tapi misalnya kalau infeksinya tadi masih ringan atau masih di tahap awal, itu biasanya gejalanya juga nggak terlalu heboh ya, nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah ini biasanya pada kasus-kasus apa nih ya tadi, ketika mungkin pada screening MCU, nah ya medical check up karyawan ada tuh yang terjaring tuh, ada 1-2 dari periksaan fototoraksnya ada gambaran TB, curiga TB ya dok, TBC. Dan memang biasanya ketika kita lakukan pemeriksaan ulang memang gejalanya belum terlalu terlihat ya, karena masih ringan ya. Tadi ya dok, terjaring dari screening tadi ya dok, malah justru gejala klasiknya belum kelihatan semua nih. Mungkin ternyata setelah diingat-ingat, oh iya kok sering agak demam-demam gitu. Biasanya oh iya betul dok, ada terkadang suka ada batuk-batuk ringan. Saya pikir batuk biasa gitu. Alergi atau apa gitu ya dikiranya dok. Seperti itu, atau mungkin ya tadi pasiennya agak, ya sih saya agak mulai nafsu makan menurun nih gitu, malas makan gitu ya. Cuma itu aja kadang. Ternyata setelah diurutkan ke belakang, oh ada nih gejala-gejala klasiknya sudah mulai timbul beberapa gitu ya dok. Jadi memang ya itu penting untuk dilakukan pemeriksaan ya dok. Ada pemeriksaan lanjutan berarti ya dok. Iya harus. Jadi kalau misalnya yang terdeteksi secara tidak sengaja ya, baik melalui screening MCU karyawan gitu ya, atau mungkin dia berobat untuk hal lain, ternyata ketemunya yang ini ya dok, ronsen oleh dokter yang bersangkutan dia datangi, kok ada, nah itu terus lakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kembali oh ini benar TBC aktif atau bukan. Iya, nggak ada salahnya ya dok untuk dilanjutkan pemeriksaannya gitu ya dok. Jangan harus malah. Jadi jangan kayak nggak ada nih gejalanya tapi terlihat dari ronsennya, karena memang ronsen itu salah satu penunjang yang kuat ya dok untuk TBC betul. Gitu. Salah satu penunjang yang diperlukan. Nanti dilanjutkan bisa pemeriksaan dahak gitu ya dok, untuk
atau pemeriksaan tambahan yang diperlukan ya. pemeriksaan lain. Jadi memang ada step-stepnya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang sudah ngerasa oh aku ada demam nih, udah 2 minggu kok sering demam-demam atau ada batuk nggak sembuh-sembuh, terus malas makan, mungkin ada tambahan keringat malam juga ya dok ya. Atau ini yang sering saya temukan nih di praktek klinik, ini gejala seperti mah. Nggak nyaman ya dok, berarti perutnya nggak Iya, nyaman. jadi bolak-balik katanya mual segala macam. Jadi udah berulang kali berobat ke klinik biasa gitu, ke dokter umum. Bolak-balik dikatakan mah gitu ya, asam lambung lah gitu. Ternyata pas sudah semakin memberat, ronsen ada TBC. Ternyata. Berarti mungkin dari apa nggak nafsu makannya tadi, akhirnya makannya kurang, jadinya asam lambungnya nggak nyaman. Di ulu hati apa gitu. Ditambah lagi batuk kan suka ada nyeri dadanya juga ya dok ya. Gitu. Atau tadi ketika kita bicara kasus TBC-nya yang kena ke selaput paru gitu ya, mungkin awalnya sih bukan batuk tapi sesek, cepet capek, capek atau ya tadi sakit dada gitu. Seperti jadi gitu kalau misalnya udah ada gejala klinis boleh dilakukan pemeriksaan lanjutan karena balik lagi ya dok, Indonesia ini negara endemis TB gitu. Memang sebaiknya kalau kita merasakan ada gejala tertentu yang cukup lama, misal udah seminggu lebih, hampir 2 minggu, kita sebaiknya periksakan yuk gitu ya. Jangan menutup mata ya dok, kayak betul, gitu. Betul. Udah kelihatan nih di depan mata tapi mungkin ada takut sedikit, periksain aja. Pokoknya periksain dulu ya. Kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau memang terdeteksi, terbukti gitu ya istilahnya ya pengobatan. Betul, dijalankan pengobatan. Gitu, dijalankan pengobatan. Karena takutnya ada yang mungkin masih stigma juga ya dok, kayak iya, TB. Betul. Stigma masyarakat masih kuat ya untuk TBC ini. Masih ya, tadi penyakit keturunan, aib gitu. Padahal enggak ya. Jadi ini bukan suatu aib, bukan suatu penyakit keturunan, ini suatu penyakit infeksi. Yang setiap orang semua usia bisa ada kemungkinan untuk terkena. Tadi dari bayi sampai lansia semua bisa terkena, apalagi di negara endemis TB ini. Betul. Gitu. Itu pesannya ya teman-teman. 1 2 3. Nanti jangan lupa untuk barangkali MCU kalau misalkan apa sih? Kan ada berapa yang kemarin di MCU tuh ketahuan ya? Iya dok. Apalagi kita maksudnya sebagai nakes gitu ya dok ya. Yang di lingkungan rumah sakit kan resiko tinggi tuh. Resiko tinggi. Tiap hari kontak sama istilahnya ya pasien gitu ya dok. Mungkin kadang kita sendiri juga lupa ya dok. Gitu. Kita nggak pernah screening, nggak pernah apa. Sebaiknya mungkin beberapa tahun sekali mungkin ya dok untuk coba screening. Gitu. Untuk yang terutama memang bekerja di lingkungan berisiko tinggi. Nah, memang sebaiknya screening MCU itu setahun sekali. Nggak cuma rumah sakit ya dok, mungkin puskesmas ataupun tadi yang kader TB juga sebaiknya di screening juga ya dok berkala. Betul gitu. Yang berisiko tinggi lah. Oke, next. Selanjutnya. Mitos atau fakta dok, nih penyakit TBC dapat menjadi parah dengan kondisi rumah yang lembab dan gelap. Ini salah satu faktor juga ya dok ya? Ini fakta ya, betul. Fakta. Jadi kuman TBC itu dia senang sekali tinggal di hidup berkembang biak di tempat yang lembab, gelap. Jadi dia di situ mudah untuk berkembang biak ya. Makanya itu kenapa kaitannya lagi-lagi tadi TBC itu kenapa banyak pada masyarakat atau lingkungan yang padat penduduk. Ya, terus dengan lingkungan rumah yang sempit saling berdempetan gitu ya, yang ventilasinya kurang ya itu. Karena balik lagi karakteristik si kumannya ini memang senangnya tinggal di tempat-tempat yang seperti itu ya dok. Lembab gitu seperti itu ya. Gelap lembab. Makanya untuk mencegah penularan lebih lanjut dari kuman TBC bisa kita edukasi nih si penderitanya nanti di rumah tuh harus sering dibuka tuh jendela, pintu gitu ya. Terus nggak boleh ada baju gantung-gantung gitu ya, harus bersih, ventilasinya bisa berjalan dengan baik karena tadi kuman TBC senang tempat gelap dan lembab dan dia juga akan mudah mati dengan cahaya sinar matahari. Cahaya. Terus kalau misalnya ventilasi berjalan dengan baik kan dia akan terbawa keluar gitu ya. Jadi ventilasinya bagus ya dok. Jadi kalau terbawa keluar rumah kan bisa kena sinar matahari mati gitu. Makanya itu nggak boleh
lingkungan rumahnya itu gelap, lembab nggak boleh. Jadi harus memungkinkan sinar matahari masuk, terus ventilasi udara berjalan dengan baik seperti itu ya. Mungkin kalau di lingkungan rumah ada home visit ya dok ya, untuk memastikan nih pasien-pasien dengan TB ini apa yang perlu dibenahi gitu ya dok. Dari kasus pertama melalui petugas program TB-nya atau dibantu dengan kader biasanya itu ya, untuk edukasi lingkungan rumah penderita TBC. Sama satu lagi selain bicara sanitasi lingkungan juga hygiene pribadi ya dok, juga. Individual. Jadi kuman TBC juga ini akan mati kalau kena sabun. Jadi makanya higienitas dari individual kita dan juga anggota keluarganya harus pastikan baik gitu ya. Baik. Biasakan mencuci tangan, dengan langkah ya dok. 6 langkah cuci tangan yang benar. Gitu. Nah, terus ini juga lagi-lagi menjawab pertanyaan yang sering nih. Apa tuh dok? Itu harus dipisah nggak sih alat makan? Iya dok. Pertanyaan juga tuh dari masyarakat, dari penderita. Boleh nggak barengan atau harus sendiri-sendiri alat makannya? Sebetulnya gini, kalau alat makan tersebut sudah dicuci bersih, boleh digunakan sebenarnya nggak apa-apa ya dok. Karena tadi kuman TBC selain mati kena sinar matahari juga mati kena sabun, antiseptik dia akan mati. Gitu. Jadi ketika misalnya piring tersebut, gelas, sendok sudah dicuci bersih, orang lain boleh pakai, tapi emang nggak boleh makan bareng ya, jelas. Karena dia pasti buka, nggak pakai ketika masker. Dia makan harus buka masker, nggak mungkin masker dibolongin gitu makan. Tetap sama aja dong dok fungsinya. Ada lubangnya. Jadi gitu, jadi boleh ya, jadi nggak harus dipisahkan. Oh ini gelas, kemudian piring, sendok khusus kamu ya yang sakit TBC, enggak. Tapi kalau mau sendiri ya nggak masalah juga gitu ya, dong. Silakan pilihan. Cuma kalau misalkan mau bareng-bareng sebenarnya nggak apa-apa. Cuma harus yakin cuci bersih ya dong. Iya, jadi setelah digunakan cuci dengan bersih. Gitu. Jadi sebenarnya terus ini juga ya dok, mungkin di asrama-asrama, pondok-pondok betul, gitu itu ya dok. juga resiko tinggi untuk penularan kan, karena kita kalau bicara asrama pondok itu kan satu lokasi banyak padat siswanya penduduk banyak. Gitu ya, kita atau penjara juga sama kan, itu di penjara satu juga tempat dok. tadi banyak penduduknya gitu. Di satu ruangan mungkin bisa, kita bicara asrama bisa 6 orang sampai 10 orang gitu kan. Jadi memudahkan untuk terjadi penularan tuh di situ gitu. Belum juga kita bicara gimana lokasi kondisi dari asramanya, apakah ventilasinya baik atau tidak, sinar matahari bisa masuk dengan baik atau tidak. Makanya itu juga salah satu faktor resiko mudahnya penularan TB tadi di kelompok masyarakat asrama. Itu termasuk resiko tinggi juga ya dok, berarti. PR sebenarnya banyak ya dok ya, banyak mulai sekali. dari pengobatan, screening, investigasi kontak, pencegahan. Kita bicara kesadaran masyarakat yang masih kurang, tadi dok. Untuk menjaga sanitasi lingkungan, tadi untuk mencegah penularan juga kan masih kurang. Makanya PR besar ya dok, benar dari semua lapisan masyarakat ya dok, dari semua individunya sendiri. Lini harus ada pendekatannya. Jadi ini bukan cuma tugas nakes gitu ya, atau yang terlibat di kesehatan saja, tapi kita juga harus melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kader. Pendidikan juga di sini memegang peran apa? Edukasi. Nah, edukasi mengenai penyakit ini. Dikenalkan sejak dini ya dok. Betul. Jadi harus tahu tadi ya mengenai tadi penularan seperti apa, pengobatan. Terus juga termasuk pimpinan ya, karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Nah, itu dok, gitu kan? kebijakan. Pengambil kebijakan harus ikut serta juga seperti ini kan. Sebenarnya kan rumah-rumah juga ada standarnya ya dok ya. Maksudnya tadi untuk ventilasinya bagaimana, terus luasnya satu luas bangunan itu untuk berapa orang, itu sebenarnya kan ada standarnya. Itu kan dok. idealnya ya. Idealnya. Cuma mungkin masih proses lah ya dok. Sebenarnya minimal ya masyarakat tahulah apa yang bisa dilakukan gitu ya dok. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka dengan keterbatasan tersebut gitu kan. Paling tidak ya tadi setiap hari harus dibuka jendelanya agar cahaya bisa masuk. Ini baru bicara lingkungan ya, belum kita bicara kebiasaan buruk nih teman-teman depan. Enggak, aku bukan aku ya. Hisap, hal hisap. Merokok ya. Alhamdulillah ya Allah, soleh-soleh semua di sini ya. Kalau nanyanya nanti jam 6 beda lagi jawabannya dari jawabannya. Itu kebiasaan buruk merokok. Nah, kan masih PR juga kita karena
Ya, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia kan regulasi mengenai aturan merokok tidak seketat di luar atau negara-negara Eropa dan Amerika gitu ya. Kita anak SD pun bisa beli rokok gitu ya, masih belum. Nah itu juga PR besar. Iya dong. Karena rokok juga salah satu faktor risiko yang membuat jadi Pemberat ya dok. seseorang faktor risiko untuk terinfeksi. Terinfeksi. Betul. Kita tahu kan rokok banyak mengandung asap berbahaya, gas zat racun, rusak paru. Sehingga paru sendiri sistem kekebalan alaminya turun, terganggu. Jadi mudah untuk terinfeksi TBC. Nah kalau kita bicara tentang penyakit TBC itu penyakit yang sangat erat kaitannya dengan sistem imun seseorang. Makanya tadi balik lagi kalau misalnya dia punya komorbid, ya jadi faktor risiko tinggi ya dok ya. Jadi biasa merokok kan, rokok sendiri menimbulkan kerusakan pada paru. Jadi terganggu tuh sistem parunya, sistem imun alaminya terganggu. Terinfeksi juga seperti itu. Aduh, pusing, tapi teman-teman jangan pusing, makanya nonton podcastnya Dokter Iin ya, biar tahu semuanya dari A sampai Z, bagaimana gejalanya, bagaimana pengobatannya, bagaimana apa yang harus diambil dari pelajaran TBC ini ya dok ya, gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Boleh? Ya boleh. Ya yang di tengah. Kalau kita hidup dengan orang yang terinfeksi TBC, apa sih dok yang harus dilakukan gitu dan apa aja yang boleh dilakukan? Tadi kan saya pertama udah kayak makannya harus dipisah gitu ya. Nah itu terus ada saran-saran lagi anggota keluarga yang lain. Iya. Jadi tadi ketika seorang terinfeksi TBC, bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Tadi menerapkan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, jelas ya itu ya. Selain kita juga tadi melakukan tindakan pencegahan penularan ya. Nah pencegahan penularan itu tadi untuk pasiennya sendiri memang diharapkan memakai masker. Minimal 2 minggu minum obat TBC itu dia harus terus memakai masker. 2 minggu awal ya dok. Atau kalau misalnya memang saat awal misalkan pasien ini ketika terdiagnosis awal dia pemeriksaan dahaknya positif, berarti sampai kapan amannya untuk dia tidak memakai masker ya misalnya sampai pemeriksaan ulang menjadi negatif dahaknya. Atau kalau memang ketika awal dia tidak bisa dilakukan pemeriksaan dahak, nah biasanya memang minimal 2 minggu setelah minum obat TBC itu baru dianggap aman, jadi dia boleh tidak menggunakan masker. Setelah itu ya dok ya. Setelah itu, tapi sebelum mencapai tadi yang saya sebutkan tadi, ya penderita harus pakai masker, jelas ya. Ketika pokoknya setiap berkumpul atau bareng dengan anggota keluarga lain atau orang lain gitu harus pakai masker. Itu pencegahannya. Kemudian juga tidak membuang dahak sembarangan. Itu dok salah satu kebiasaan, tiba-tiba ada bapak wajib gitu. Nah itu pencegahan untuk yang harus dilakukan pasiennya gitu ya. Terus ya jelas minum obat teratur sampai selesai dan disiplin gitu ya. Nah, anggota keluarga yang lain tadi PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Jadi sama tadi mencuci tangan itu seperti itu kan salah satu PHBS itu kan rajin mencuci tangan, kemudian tadi baju-baju tadi nggak boleh digantung gitu. Itu untuk sanitasinya ya, sanitasinya. Nah terus makan bergizi ya. Apa kaitannya makan bergizi tadi ya, menjaga sistem imunitas ya, gitu. Olahraga teratur, tidak merokok. Nah, seperti itu tetap harus diperhatikan ya dok ya, jangan sampai lupa tadi yang tujuannya kayak pada gitu. akhirnya PHBS itu tadi apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem imun seseorang tadi, jadi dia tidak mudah untuk tertular, menjadi sakit TBC. Jadi sakit TBC gitu. Nah, karena kalau kita bicara penularan TBC, jadi ketika misalnya ada kuman TBC masuk ke tubuh kita. Nah, kalau kita punya sistem imun bagus tuh, kita bisa nggak jadi sakit, bisa dilawan tuh sama sistem imun kita gitu. Ya itu balik lagi ya dok, sebenarnya endemi sih kita nggak luput dari penularan, tapi kan nggak semua jadi sakit, nggak berkembang jadi sakit TBC gitu kan. Ya. Kan tadi ditentukan oleh sistem imun seseorang. Ya tadi pertanyaannya tadi kalau ada anggota keluarga ya tadi balik lagi kita ke PHBS untuk tujuannya adalah menjaga supaya sistem imun kita tetap bagus. Nah itu apalagi kita transportasi umum di Indonesia ya dok ya, maksudnya kalau kita lihat yang naik KRL sedempet-dempetan dok. Jadi memang ya sistem imun kita harus kuat ya dok. Betul, gitu. Betul sekali. Gitu. Boleh ya. Kalau misalnya bisa nggak sakit TBC tapi nggak ada gejalanya gitu? Oke.
sakit TBC nggak ada gejala. Sebenarnya gini, kalau dia sakit minimal sih minimal ada gejala, walaupun mungkin gejalanya tidak terlalu kelihatan tadi ya. Tes seorang sakit kita bisa pastikan ketika digali biasanya ada gejala, walaupun tadi masih ringan ya, belum terlalu luas atau nggak sengaja terjaring dari MCU. Ada nih kecurigaan TBC, diperiksa lebih lanjut, benar dia memang sakit TBC. Ketika kita gali, biasanya ada sih. Ada aja yang ketemu. Mungkin biasanya masih ringan gitu. Batuk-batuk ringan tadi ya Nah Dok. tadi mungkin ada batuk. Oh iya ya, pas diingat-ingat lagi, ya sih Dok, kadang suka ada batuk-batuk ringan, hilang timbul gitu. Atau lebih ke nggak nafsu makan, berat badannya akhirnya turun gitu atau ya Dok. biasanya tadi cepet capek. Gitu, seperti itu. Biasanya ada sih kalau udah kita terdiagnosis sakit TBC ya. Gitu. Biasanya ada, cuma nggak ngeh aja ya Dok. Ya nggak ngeh tuh tidak disadari. Nggak disadarin. Gitu. Bapak satu, belum, enggak udah. Satu lagi. Ditodong. panik belum siap. Ada sih. Oh ada boleh. Buat yang udah terinfeksi atau yang sakit TBC, apa motivasi dokter kalau orang itu pengen sembuh? Nah berarti boleh Dok kasih pesan sekalian Dok ke masyarakat ya Dok. Maksudnya motivasi yang diberikan untuk pasien ya. Ya jelas saya akan sampaikan bahwa penyakit TBC itu penyakit yang bisa sembuh. Bisa sembuh. Ingat tadi belum kesebut ya Dok, bisa sembuh Bisa ya Dok. sembuh betul, karena obatnya juga ada. Obatnya ada, tersedia, dan sebetulnya obatnya juga gratis gitu Gratis ya, yang ya, mungkin Dok. ya masyarakat banyak belum tahu ya. Jadi untuk mungkin yang secara ekonomi gitu ya, mungkin tidak terlalu berlebih, mungkin kan mikir aduh berobat 6 bulan gitu ya, Gimana itu nggak usah biayanya, khawatir, gitu. gimana biayanya. Ini gratis, ada di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena program Oleh pemerintah ya, betul, Dok. program pemerintah. Jadi yuk berobat ya, berobat untuk tadi sembuh. Karena kalau misalnya tidak diobati dengan baik atau tidak disipil atau tidak tuntas, ya nanti yang rugi juga pasiennya sendiri gitu kan. Nanti pasti akan berkembang lebih berat penyakitnya, kan kita bicarakan kuman tuh hidup, tumbuh Sama berkembang makhluk biak. hidup ya Dok. Nanti akan lebih berat lagi, lebih parah lagi, sampai nanti akhirnya kecacatan atau kematian. Itu untuk motivasi dirinya yang saya ya Dok. berikan. Belum untuk orang di sekitarnya Iya ya Dok. betul. Jadi motivasi ya penyakitnya bisa sembuh. Bisa sembuh. Jadi udah nggak tinggal ya sebenarnya, maksudnya minum obat aja rutin, disiplin Hanya gitu minum ya. obat rutin disiplin dan sampai selesai masalahnya. Selesai gitu. Jadi tetap semangat, tetap bisa aktivitas kok gitu ya Dok. Kalau nggak diobati kan nanti ujung-ujungnya tadi aktivitas terganggu, nggak bisa kerja, Justru jangka tidak panjangnya. produktif dirinya kan, apalagi kalau dia kena ke kepala keluarga. Nah itu. Ya nggak bisa nikah. Nah itu. Parunya rusak jadinya, terus ditinggalkan oleh pacarnya. Ya. Lagi ke situ, gak jauh-jauh ya. Ya Allah, bismillah. Semoga kita dihindarkan ya Dok dari hal-hal seperti itu. Doa, langsung berdoa. Dari penyakit atau pacar? Dua-duanya. Kita mohon maaf cari dulu pacarnya gitu kan. Gitu. Oke deh dokter. Berarti tadi ya Dok pesannya untuk masyarakat, jangan lupa PHBS-nya, imun tubuhnya, kalau yang memang bersih dan sehat. hidup bersih dan sehat, screeningnya. Kalau misalkan ada mulai ada gejala-gejala, boleh segera periksakan karena balik lagi Indonesia merupakan negara endemis. Kemudian kalau misalkan sudah terkena ya disiplin, diobati sampai tuntas ya Dok, sampai betul. tuntas, pokoknya sampai tuntas tas. Kemudian diperhatikan juga lingkungan rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penularan tadi ya Dok, biar nggak di situ aja kumannya, biar bisa keluar dan mati gitu. Dah, ada lagi mau ditanyain? Tepuk tangan lu dong buat hari ini. Terima kasih dokter sudah hadir, sudah menyempatkan diri untuk podcast kali ini. Nanti semoga kita ketemu di selanjutnya ya Dok. Buat teman-teman sehat selalu, semangat puasanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.